Harisu Hyung, Harisu Oppa. Si Harisu ini itu juga dipanggil Ajoshi. Tahu persis gitu berapa jumlah yang deketin dia. Ini ada kemungkinan 100-nya itu lebih. Nah, si penyanyi ini itu pengen bukan yang namanya pernikahan. Hai guys, I'm Yuso Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas mengenai salah seorang public figure dari Korea. Dia ini sangat terkenal banget. Dan bahkan guys, dengar-dengar ya, yang terbaru ini, dia itu bilang bahwa ada 100 pria lebih yang kejar dia. Yang mana 100 pria ini datanya dari aktor, penyanyi, atlet, hingga rapper ternama juga. Dan banyak dari mereka yang ngajak orang ini untuk nikah. Aduh ya Allah, kalian itu masih penasaran banget siapa dia? Karena kalian juga bener-bener kayak speechless gitu ya. Tahan dulu, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke Cenggo, dari tadi kalian tuh pasti bertanya-tanya kan ya, siapa sosok ini? Kenapa dia itu bisa ngebuat banyak sekali pria takluk padanya? Padahal dia ini juga seorang transgender. Jadi guys, orang yang aku masukkan di sini adalah Harisu. Siapa itu Harisu? Jadi untuk Harisu sendiri itu lahir dengan nama Lee Kyung-yeop, tapi kemudian dia ini ngubah namanya menjadi Lee Kyung-eun. Kenapa dia ngubah namanya menjadi Lee Kyung-eun? Karena dia menganggap bahwa Lee Kyung-eun ini terdengar lebih feminim. Dan untuk nama dari Harisu sendiri itu katanya gabungan dari Hot Issue. Oke, aku paham. Hot Issue, Harisu. Oh, agak similar namanya ya. Nah, singgung mengenai Harisu, dia ini sebenarnya lahir sebagai seorang laki-laki, tapi dari kecil dia ini emang udah dianggap kayak perempuan gitu. Dan di saat masa remajanya, ia tuh pernah berhubungan dengan laki-laki, hubungan pacaran kayaknya sih ya, seperti itu. Namun pada akhirnya hubungan mereka ini nggak bisa bertahan. Jadi dari faktor-faktor tadi, Harisu ini semakin bertekad kuat untuk melakukan pergantian kelaminnya. Dan sekarang Harisu itu telah berubah dari seorang laki-laki menjadi seorang wanita. Kayak gitu guys. Selain itu, Harisu ini juga dibebaskan sih guys dari wajib militer gitu. Seperti yang kalian tahu bahwa wajib militer ini adalah sesuatu hal yang wajib banget dilakukan oleh pria Korea Selatan sana. Kalau mereka nggak melakukan yang namanya wajib militer, itu banyak banget efek-efek yang akan mereka dapatkan. Nggak kebayang sih ya kalau si Harisu ini ikutan wajib militer gitu. Karena apa gitu guys? Karena sebelum dia melakukan yang namanya pergantian kelamin, dia itu emang udah bagus, udah cantik, dan banyak yang udah cinta sama dia gitu. Nah nanti kalau dia melakukan wajib militer, widih, aku nggak tahu sih apa yang akan terjadi sama dia di sana. Ya you know lah ya, kayak creep banget sih kalau mikirin itu. Selain itu nih guys, Harisu ini juga pernah tinggal di Jepang selama beberapa tahun, dimana di Jepang dia itu belajar sebagai seorang penata rambut. Dan saat ditemukan oleh pihak agensi, Harisu kala itu menjadi seorang penyanyi di klub malam. Dan saat menandatangani kontrak bersama dengan agensi, ia pun memulai karirnya sebagai seorang model. Di tahun 2001, ia ini muncul dalam iklan untuk kosmetik Dodo. Dan kemunculannya di iklan itu menjadi viral. Jadi banyak orang yang kayak terpikat banget sama kecantikan dari Harisu. Dan waktu itu netizen Korea dibuat bertanya-tanya, ini wanita cantik siapa sih? Aduh ya ampun, sumpah cantik banget. Pokoknya banyak kayak yang terpikat gitu loh sama si Harisu ini. Sampai pada akhirnya semua orang itu tahu bahwa Harisu ini bukan wanita seutuhnya gitu. Tapi maaf, dia ini merupakan seorang transgender kayak gitu. Nah di saat itu, Harisu ini mendapatkan kepopularitasannya di negara Korea Selatan. Dan bahkan dia itu nggak cuma jadi model luang. Dia itu akhirnya debut menjadi seorang penyanyi di Korea sana guys. Selain itu, Harisu ini juga menjadi seorang selebriti yang latar belakangi gerakan LGBTQ+ di Korea dan membawa kesadaran sosial kepada komunitas transgender. Ada salah satu grup yang terinspirasi dari Harisu, mereka adalah Lady. Untuk Lady sendiri, ini debut tanggal 7 April 2005 dengan album Attention. Namun debut mereka terbilang sangat sulit dikarenakan banyak yang tidak welcome dengan mereka. Jadi nggak seperti Harisu ya, banyak yang nge-support dia, meskipun ada juga yang nge-kritik Harisu. Nah si Lady ini itu lebih banyak yang nge-kritik gitu sih. Jadi pas debut itu banyak banget hal-hal yang dikritik oleh netizen. Mulai dari tentang isu wajib militer salah satu membernya. Jadi salah satu membernya ini itu dikritik pedas dikarenakan hal tersebut. Selain itu ada juga waktu itu tentang masalah photobook mereka, yang mana photobooknya itu kayak topless gitu sih. Jadi ini yang ngebuat mereka itu dikritik. Dan akhirnya grup ini nggak bertahan lama gitu sih guys. Bubarnya cepet banget. Debutnya tahun 2005, habis itu bubarnya di tahun 2007.
Dan guys, Harisu ini juga punya sebuah agensi, namanya adalah GNF Entertainment yang didirikan tahun 2004. Nah, di tahun 2007, ia ini menikah dengan Mickey Jong. Siapa itu Mickey Jong? Jadi Mickey Jong ini itu adalah seorang rapper, yang mana rapper ini itu 5 tahun lebih muda dari seorang Harisu. Dan mereka ini diketahui berbulan madu di sebuah pulau yang berada di Thailand. Dan pasangan itu juga pernah mengatakan mereka itu pengen ngadopsi 4 orang anak sekaligus. Dan beberapa bulan setelah pernikahannya atau di tahun 2007, yaitu berencana untuk membangun panti asuhan. Dikarenakan itu merupakan impian dari Harisu sejak lama banget. Namun Cinggu, pernikahan dari seorang Harisu bersama dengan Mickey Jong itu nggak bertahan lama sih sebenarnya ya. Soalnya pernikahan mereka itu sampai 10 tahun. Yang mana di tahun 2017 mereka itu dikabarkan telah bercerai. Kenapa mereka itu bercerai? Ada banyak alasan kenapa mereka ini bercerai. Salah satunya adalah dikarenakan komentar dan juga kritikan pedas dari netizen. Jadi Harisu itu pernah mengatakan gitu bahwa selama pernikahannya bersama dengan Mickey Jong, sang suami itu terus mendapatkan kritikan gitu. Dikarenakan sang suami ini menikahi seorang transgender. Pokoknya banyak banget kritikan dan juga komentar kebencian yang diberikan kepada suami si Harisu ini. Dan gak cuma kepada sang suami doang gitu. Harisu di sini juga mendapatkan banyak sekali komentar kebencian dari para netizen. Ada yang menyebutkan bahwa semua tubuhnya ini itu adalah plastik doang gitu, nggak ada yang asli. Habis itu dia ini juga banyak disebutkan sebagai Harisu Hyung, Harisu Oppa. Yang mana kalau Hyung sama Oppa itu merupakan sebuah panggilan yang ditujukan kepada seorang pria. Baik Hyung atau Oppa itu sebenarnya maknanya adalah kakak, tapi beda-beda penggunaannya. Kalau Hyung sendiri itu merupakan ungkapan yang dikatakan oleh seorang pria kepada pria. Kalau Oppa itu adalah sebuah ungkapan yang diberikan oleh seorang wanita kepada seorang pria. Tapi Oppa ini juga ada penggunaan khususnya sih guys, yang mana Oppa ini juga digunakan oleh orang-orang yang benar-benar dekat sama pria tersebut. Apakah hubungannya saudara atau teman? Intinya gitu deh. Kalau kalian ke Korea, jangan sampai kalian itu bilang Oppa kepada pria-pria yang kalian temui. Jangan sampai. Karena itu kedengarannya kayak aneh banget gitu loh guys. Dan gak hanya dipanggil Hyung atau Oppa doang, si Harisu ini itu juga dipanggil Ajoshi. Udah tahu nggak Ajoshi itu seperti apa? Jadi Ajoshi kalau di negara kita sih sekelas kayak sebutan paman atau enggak om, kayak gitu. Dan gak cuma tentang komentar itu aja sih, banyak sekali komentar-komentar yang merujuk pada hal-hal yang tidak senonoh. Nah Cinggu, dikarenakan komentar-komentar kebencian yang dia dapatkan, Harisu ini pun mengalami banyak hal gitu. Salah satunya adalah depresi. Dan yang kedua, dia ini juga mengalami yang namanya insomnia. Udah tahu insomnia itu seperti apa? Jadi insomnia ini sejenis gangguan yang mana ini ngebuat seorang penderitanya sangat sulit banget untuk tidur. Gak hanya itu saja, dia ini juga pernah mencoba untuk melakukan sesuatu hal yang akan ngebuat dia meninggalkan dunia ini. Intinya parah banget sih. Dan dikarenakan komentar-komentar kebencian tadi, ini juga menjadi faktor kenapa dia dengan sang suami itu berpisah. Di sini Harisu itu bilang nih kepada media ya, bahwa dia itu sangat sedih banget melihat bagaimana orang yang ia sayangi, sang suami ini, itu mendapatkan komentar kebencian dari orang lain. Jadi dikarenakan dia emang tidak kuat lagi melihat sang suami mendapatkan komentar kebencian dan juga kritikan dari orang-orang setiap harinya, maka di sini mereka pun memutuskan untuk melakukan yang namanya perceraian. Dan Cinggu, sebelum mereka ini melakukan yang namanya perceraian, Harisu bersama dengan sang suami itu pernah ditawari oleh dokternya gitu. Mau nggak sih kalian itu melakukan yang namanya transfer embrio? Buat yang belum tahu apa itu transfer embrio, jadi transfer embrio sendiri adalah proses pemindahan embrio hasil dari sel telur yang sudah dibuahi, yang terjadi di laboratorium sebagai salah satu rangkaian program bayi tabung. Namun dikarenakan Harisu juga telah bercerai dengan sang suami, maka dia pun urung melakukan yang namanya transfer embrio. Sedih banget sih ya melihat bagaimana kisah dari mereka ya, yang mana sebenarnya mereka juga masih saling cinta gitu ya, masih pengen bersama-sama, tapi dikarenakan mungkin mereka itu tidak bisa tahan dengan hal tersebut, ya udah pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan yang namanya perceraian. Dan hal ini juga yang buat Harisu itu kayak nggak terlalu aktif berpromosi di Korea Selatan, dia itu lebih aktif berpromosi di luar negeri sih, mulai dari Jepang, Tiongkok, hingga Malaysia. Ya, you know lah ya, orang Korea juga kayak gimana sama dia ya, banyak sekali kritikan yang diberikan kepada Harisu. Dan kalau di negara lain juga bisa welcome sama dia, why not gitu untuk di negara lain. Makanya dia itu emang agak kurang aktif sih di Korea, dan itu yang ngebuat kalian itu jarang banget denger yang namanya Harisu. Kalau dia aktif di Korea pasti kalian itu sering denger namanya dia, tapi karena dia emang nggak terlalu aktif di Korea, ya udah jarang banget dengar namanya dia warawiri di media-media. Dan Cinggu, baru-baru ini ada sebuah story dari seorang Harisu, yang mana story-nya ini itu pasti ngebuat kalian shock, kaget, speechless, dan juga bahkan iri gitu. Jadi dalam sebuah program JTBC, yang pun sok-sok Inggris banget ya. Jadi Cinggu, dalam program JTBC, nama programnya adalah Turning Point. Di sana MC-nya ini nanya nih sama Harisu,
Harisu, selama ini udah berapa cowok sih yang ngedeketin kamu? Aku tebak 20 ya, 30 ya. Terus Harisu ini bilang gitu, enggak sih, ya kurang lebih yang deketin aku itu 100 orang gitu. Ini kurang lebih loh guys. Jadi dia itu emang nggak tahu persis gitu berapa jumlah yang deketin dia. Ini ada kemungkinan 100-nya itu lebih. I think so sih, kayaknya lebih banget. Makanya dia itu cuma ngambil amannya doang ya, 100 aja gitu. Sebenarnya aku yakin ya, ini itu bukan jumlah yang pas gitu. Aku yakin yang deketin dia itu lebih dari 100 orang. Dan tahu nggak guys, yang mana dari 100 orang ini itu kebanyakan dari aktor, selebriti ternama di Korea. Habis itu juga dari para atlet, penyanyi, hingga seorang rapper. Yang mana juga ada yang lebih muda dari dia, ada juga yang lebih tua darinya. Dan bahkan guys, ada seorang penyanyi selain sang suami ya. Jadi penyanyi itu kayak bilang nih sama Harisu, kamu mau nggak sih jadi pacar aku gitu ya? Tapi di sini penyanyi itu nggak mau cuman jadi pacar doang gitu sama Harisu. Nah, si penyanyi ini itu pengen kayak bener-bener memiliki Harisu seutuhnya, yaitu dengan cara melakukan yang namanya pernikahan. Jadi karena pada saat itu Harisu juga mungkin nggak mau nikah ya, pada akhirnya dia pun nolak si penyanyi tersebut. Widih gila ya seorang Harisu nih ya. Kekuatannya itu emang bener-bener besar banget, gede banget ya, sampai banyak pria yang bertekuk lutut sama dia. Bahkan mereka juga ya saking bucinnya sama Harisu, ngajakin Harisu nikah. Jarang-jarang loh guys ada seorang pria yang mau ngajakin orang nikah gitu, apalagi di Korea kan ya. Ya you know lah, kalau di Korea itu orang kalau nikah tuh pasti bener-bener mikirin matang banget. Nggak kayak kita mungkin langsung aja nikah nih umur 20, 21 udah langsung nikah ya kan. Mereka tuh nggak guys, jarang banget ada yang mau nikah di usia muda. Karena yang mereka pikirin itu banyak banget. Ntar biaya ini gimana, biaya itu gimana. Jadi ketakutan ini ngebuat mereka tuh kayak urung banget buat nikah. Makanya dari dulu seperti yang aku baca-baca dan juga aku lihat film-filmnya ya, masalah utama dari Korea itu pasti mengenai masalah jumlah penduduk. Yang mana kelahiran di Korea itu emang sedikit banget guys. Jadi waktu itu aku sempat nonton film, yang mana di film itu ada sebuah pidato gitu, ayo kita produksi anak sebanyak-banyaknya. Gitu guys, aku lupa filmnya apa. Kalau nggak salah judulnya adalah Dancing Queen deh. You must watch that. Itu kayak menjelaskan tentang gambaran bagaimana kehidupan masyarakat Korea pada umumnya sih. Oke cenggu, sekian aja untuk hari ini ya. Nah, gimana menurut pendapat kalian mengenai Harisu? Apakah kalian di sini shock, iri, atau gimana? Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다. Goodbye.